Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Dea Maulidia, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerawanan pangan. Latar belakang kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Menurut Hardiansyah, kejadian rawan pangan mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa. Bahkan di beberapa negara berkembang, krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintah yang sangat berkuasa. Rawan pangan ini terjadi karena adanya kejutan yang sangat membatasi kepemilikan pangan oleh rumah tangga, terutama mereka yang berada di pedesaan. Bagi rumah tangga di perkotaan, rawan pangan tersebut disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Definisi rawan pangan. Badan Ketahanan Pangan BKP 2013 mendefinisikan bahwa kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, rawan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat, beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, rawan pangan juga didefinisikan kondisi di dalamnya tidak hanya mengandung unsur berhubungan dengan state of poverty saja, seperti masalah kelangkaan sumber daya alam, kekurangan modal, miskin motivasi, dan sifat malas yang disebabkan ketidakmampuan mereka mencukupi konsumsi pangan. Terdapat dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang pertama, rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif, dan kekurangan pendapatan. Dan yang kedua, rawan pangan transient atau sementara adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara. Dan yang kedua, karakteristik rumah tangga rawan pangan. Kelompok masyarakat rawan terhadap pangan dan gizi dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama, lokasi atau tempat tinggalnya masyarakat disebut rawan ekologis, misalnya daerah terpencil. Dan yang kedua, kedudukan atau posisinya di masyarakat tersebut rawan sosioekonomis, misalnya kelompok miskin. Dan yang ketiga, umur dan jenis kelamin disebut rawan biologis, misalnya bayi dan anak sekolah, wanita hamil dan menyusui, penderita penyakit dan orang yang sedang dalam penyembuhan, penderita cacat, mereka yang diasingkan dan para jompo. Selanjutnya, golongan rawan biologis umumnya dijumpai pada kelompok miskin dan tidak memiliki lahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salim et al. tahun 2002 menunjukkan karakteristik rumah tangga rawan pangan dicirikan dengan yang pertama, umur kepala keluarga dan istri berusia produktif, berpendidikan rendah, terdapat anak yang putus sekolah. Dan yang kedua, penguasaan lahan pertanian dan ternak terbatas. Yang ketiga, semua rumah tangga menyiapkan pangan pokok dan walaupun menyiapkan dalam jumlah yang kecil. Yang keempat, rata-rata pendapatan di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar pendapatan berasal dari sektor pertanian. Dan yang kelima, pangsa pengeluaran pangan sangat dominan dan proporsi terbesar untuk kelompok padi-padian. Dengan mengenali indikator dan karakteristik di atas, maka dapat sebagai acuan target sasaran intervensi penanganan masalah rawan pangan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.